Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba belajar mengenai Google Drive. Versi Google Drive yang kali ini kita akan coba pelajari adalah Google Drive for Education, atau yang versi terbarunya adalah Google Workspace for Education. Ya, baiklah. Di sini sudah saya download versi desktopnya ya. Jadi untuk yang Google Drive versi sekarang itu sudah disediakan versi desktopnya. Jadi sudah berbentuk aplikasi yang kita bisa aktifkan langsung directly dari desktop kita. Baik. Nah, untuk Google Drive versi Workspace for Education itu banyak kelebihan-kelebihannya ya. Nah, untuk bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihan tersebut, kita harus mengenali interface-nya terlebih dahulu. Ya, karena banyak di antara kita yang masih kebingungan dan bahkan tidak tahu sebetulnya untuk apa dan bagaimana sih cara memanfaatkan kelebihan-kelebihan dari akun Google Drive ini ya. Baik, nah terlebih dulu ini saya tampilkan adalah Google Drive yang versi pribadi ya, yang menggunakan domain gmail.com. Kalau di sini Ibu dan Bapak perhatikan, penyimpanannya masih dibatasi sekitar 15 GB ya. Jadi ketika sudah mencapai 15 GB penuh, dan itu biasanya disarankan untuk berlangganan Google One ya. Itu pelayanan yang disediakan oleh Google untuk penyimpanan data per bulan ya. Jadi itu ada fee-nya, bisa per bulan, bisa per tahun. Nah, untuk versi Google Workspace for Education ya, saya akan tampilkan di sini. Nah, untuk versi Google Workspace for Education sendiri, kalau Ibu dan Bapak perhatikan di sini dari menu dari sisi penyimpanan ya, perhatikan di sini ini tidak dibatasi ya, tidak dibatasi sampai berapapun. Ya, silakan Bapak dan Ibu menyimpan file-file, berkas-berkas, video, materi dan lain sebagainya di Google Drive ini tidak dibatasi ya. Kemudian yang menu-menu yang kita bisa manfaatkan adalah kita bisa lihat di sebelah kiri ini. Nah, ini menu di sini baru ketika kita akan membuat atau menyimpan file atau mengupload file yang ada di komputer kita atau ada di handphone kita, apapun itu jenis filenya, ke Google Drive kita ya. Kalau kita klik di sini baru, nah ini kita bisa diberikan pilihan mengupload, membuat folder, kemudian kita menyimpan file tersebut ke dalam folder tadi, atau kita ingin mengupload beberapa file kita atau bahkan mengupload foldernya langsung ya. Kemudian di sini juga ada beberapa pilihan dokumen ya. Google Dokumen ini seperti Microsoft Word, Google Spreadsheet ini seperti Excel, Google Slide ini seperti PowerPoint, dan Form ini seperti quizzes ya. Jadi ketika kita ingin membuat survei atau membuat quiz, sangat banyak sekali di antara kita yang sudah memanfaatkan Google Form ini ya tentunya. Dan ada banyak fasilitas dan aplikasi lain yang kita bisa langsung buat dan simpan di Google Drive ya. Jadi Google Drive ini fungsinya adalah tempat penyimpanan, bukan hanya tempat penyimpanan tapi juga sekaligus tempat membuat aplikasi. Jadi kita bisa membuat aplikasi langsung dari sini ya, membuat materi, membuat data, dan menyimpannya langsung di tempat ini, jadi satu tempat. Oke, kemudian di menu bawahnya adalah drive saya ya. Drive saya ini beberapa file yang milik kita ya. Jadi yang sudah kita upload sendiri, yang kita sudah buat sendiri filenya, itu akan tersimpan di drive saya. Kemudian di drive bersama, nah di drive bersama ini, folder ini hanya ada di Google Drive versi Workspace for Education ya. Kalau Ibu perhatikan dan perhatikan, ini drive bersama ini tidak ada di Gmail, di akun Gmail. Nah, apa fungsinya? Nah, ini kita masih paham sekali kenapa sih ada drive bersama, bagaimana kita bisa memanfaatkan ini untuk kepentingan keseharian kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, drive bersama ini adalah folder-folder yang kita simpan, dan ini bisa kita bagikan ke rekan kerja kita yang mempunyai satu domain ya, Nah, manfaatnya di sini, file-file yang simpan di sini sangat rapi tentunya ya. Kemudian
file-file di sini adalah milik bersama, ya. Kita bisa edit bersama, bisa buat bersama, dan kita bisa tentukan juga sebagai pemilik file pertama, kita bisa tentukan apakah user-user yang kita share itu hanya bisa mengkontribusi atau hanya bisa melihat saja dan lain sebagainya. Kita akan bahas itu nanti. Kemudian di bawahnya dibagikan kepada saya. Nah, ini file-file yang disimpan di sini adalah file-file yang dibagikan ke kita, ya. Jadi ini file milik orang lain yang dibagikan ke kita. Nah, ini terbaru. Nah, untuk membuat file-file supaya lebih cepat ditemukan, ya. Ini list file yang terbaru yang kita edit, ya. Kemudian berbintang, kalau misalkan kita ada beberapa file yang kita anggap penting, kita bisa tanda berbintang supaya lebih cepat ditemukan. Kemudian ini di sampah, ya, tempat sampah. Nah, ini semua file yang kita tidak perlukan lagi, ketika delete itu akan disimpan di folder ini, ya, di menu ini, di menu sampah ini atau trash bin. Dan ini akan terhapus secara otomatis selama 30 hari. Jadi kita ada diberikan waktu 30 hari, in case nanti kita masih membutuhkan file tersebut atau terhapus secara tidak sengaja, kita bisa pulihkan kembali dalam kurun waktu 30 hari tersebut. Dan tentunya yang terakhir ini penyimpanan, ya. Penyimpanan, Bapak Ibu lihat di sini 5,89 GB terpakai. Jadi dengan akun ini sudah menggunakan hampir 6 GB, ya. Tapi ini tidak ada batasan berapa giga yang bisa digunakan. Silakan, tidak dibatasi, ya. Nah, secara sekilas ini manfaatnya sangat banyak sekali, ya Bu, ya. Tinggal kita menyelami satu-satu dan bagaimana kita bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihan itu untuk keseharian kita sebagai guru dan tenaga kependidikan tentunya. Baik, itu saja pengenalan Google Drive versi Workspace for Education. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita akan bertemu lagi dengan edisi-edisi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.